Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Gue mau protes sama Wibi. Kenapa? Tadi kan katanya Sapa Tetangga menghapus kegalauan. Gue udah berapa episode galau. Udah mau 3. Iya, Udah mau 3 bulan ya. Gitu 3 ya, bulan. tetap aja. Mungkin gue butuh teman kali, Wib. Gue mesti masuk ke satu komunitas atau apa gitu. Biar tambah kegiatan. Nggak cukup pusing kerja di sini. Pusing sih, Kak. Bukan kepusing. Tapi itu dikejar rezeki itu. Oh iya. Namanya. Itu disuruh cepet-cepet dapat duit berarti. Betul. Jangan jadi beban. Oke, Wibi, hari ini gue bawa teman nih. Wah, teman sepermainan nggak? Ratu dong. Iya, Wibi. benar. Ini teman gue, Wibi, kenalin. Namanya Reva. Wah. Gue es tema. Nih es tawar. Es mambo. Apa kabar, Yun? Ingrat. Mentang-mentang ada mamunya. Ini ada teman gue Reva dari Dharma Harsa. Salah, bro. Derma Harsa. Oh, Dharma Harsa. Oh, tadi lagi ngobrol lagi. Enggak, gue lihat di Instagram, gue cek. Emang bener sendirian giliran sama barang. Jadi gue ngecek tadi Dharma Harsa kok nggak ada. Ternyata Derma Harsa. Iya, mungkin kalau gue nebak ini dari kata dermawan kali ya. Betul. Itu gue pinter, Wi. Hasanya itu berarti dari Minahasa. minum ya. Minum kan? Iya. Gimana secara artinya Dharma Harsa itu dari mana? Dharma Harsa. Jadi Dharma Harsa itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Sanskerta betul. Dharmanya betul tuh. Berasal dari kata dermawan. Atau artinya memberi. Dan Harsa itu dari bahasa Sanskerta artinya kebahagiaan. Oh, Harsanya ya, kebahagiaan. Jadi ganti nama deh biar bahagia. Oh, di Hasa. Oh, di sana. Cikan gue. Biar aku sabar. Oh, di pribadi. Iya, apaan nih? Bahasa. kamu di sana, aku Sabana. Aku Insana. waduh banyak tuh merek tuh. Yuk, cukup. Kita Lagi open ini. Lagi pasang iklan gratis loh di kita. silakan aja. Oke, balik lagi. Dermanya itu dari dermawan. Hasanya itu dari bahasa Sanskerta yang artinya kebahagiaan. Ya, jadi kalau disatuin si Dharma Harsa ini berharap bisa memberikan kebahagiaan. Gitu. Ya, berarti kalau dari dermawannya aja sih, ini pasti kita tahu bahwa ini sudah berbau-bau sosial atau charity. betul. Bener ya? Iya betul sekali. Betul banget. Oke. Cikal bakal awalnya terbentuk gimana, Kang, ini sampai akhirnya berkumpul lah sama teman-teman yang sekarang teruslah membuat si Dharma Harsa karena mungkin ya anak-anak under 20 kayak kita gitu ya. Kenapa sih? Anak-anak yang usianya kalau udah ngomong under tuh gue agak sedikit ngeri gitu. Under 30 kan. Undertaker kan ya. Yang umuran yang katanya masih remaja gitu ya, umurnya belasan atau 20-an, pasti lebih mikirin ke kehidupan pribadi. Percintaan, pergaulan. Mereka lebih nyelamatin diri sendiri deh artinya gitu ya. Menikmati masa muda. Gitu. Ya, ini enggak ngurusin kepedulian kepada terhadap orang lain. Ini gimana ceritanya? Oke. Aduh, tegang gini. Masa sih, Kang, kok nggak kelihatan? Itu belum aku tembak loh. Jadi Dharma Harsa itu sebenarnya karena dari episode sebelumnya udah Sapa Tetangga udah sama beberapa komunitas juga kan. Dia tahu nama program kita. Alhamdulillah. Stop dulu. Iya. Mungkin akang-akang udah apa ya? Udah mengedenger alasan-alasan yang mungkin sama gitu. Jadi mungkin seperti komunitas-komunitas yang lain juga, kita juga sebenarnya berasal dari tongkrongan gitu. Oh, anak nongkrong MTV. Berangkat dari tongkrongan gitu loh. Tongkrongan apa nih? Teman sekolah? Teman sekolah SD. Oh, SD. Teman sekolah SD. Dari reuni biasanya nih. Enggak, emang kita dari SD, SMP, SMA emang ngumpulnya bareng terus sama anak-anak dari SD. Jadi nggak perlu reuni nih kayak gini nih. Nah itu tuh teman SD semua tuh. Ini gue baru lihat persahabatan pakai kepompong tuh kayak gitu. Iya, gue tuh nggak bisa kayak gitu. Temen SD barengan, SMP pengen bareng, SMA pengen bareng. Buru nikah. Nem kurang. Terus dijauhi. Gak nyoba jalur belakang tuh ya? Enggak. Gak cukup biaya.
Oke, jadi dari tongkrongan teman-teman Iya sekolah. gitu. Dan karena kita dari SD, SMP juga sering bareng juga, SMA juga sering bareng, sampai kuliah dan udah beberapa ada yang udah lulus pun masih bareng gitu. Nongkrongnya di sama mereka lagi. Enggak bosen ya? Enggak sih, karena apa ya yang bikin seru tuh menurut saya sih kita jadi tahu perkembangannya nih orang gitu. Karena tahu kecilnya kayak gimana kan, jeleknya kayak gimana tahu kan gitu. Waktu masih ingusannya tahu, sekarang udah keren-keren gitu. Udah ada yang Ini keren sih. bisa ini, bisa itu. Soalnya gitu loh. pengalaman gue gini, Wi. Gimana tuh? Gue sering ketemu teman-teman sekolah. Terus orang-orang nggak pada kenal gue. Gara-gara apa faktornya? Karena dulu segede gini. Waduh, apanya? Iya maksudnya badan. Ada ya. Sekarang 2 jempol. Badannya segede gini, yang lain segede gini. Sekarang 2 jempol. Jadi karena perubahan fisik nih yang jadi gemuk, dulu nggak gemuk, banyak yang nggak kenal. Tapi yang salah bukan guenya yang gemuk ternyata, berarti kalau Apanya? Merekanya yang nggak. silaturahminya yang nggak terjalin. Oh, karena nggak tahu perubahan-perubahan. iya. Karena ya jarang ketemu berarti. Jadi banyak panglingnya tuh ya Kang ya. Jadi jangan salahin gue gendut. Iya benar. Parah nih Bukan gua. gendut, merekanya yang emang gak sehat kali. Iya bener. Gue kan pengen dipanggil bos. Tanda-tanda bos harus gemuk ya, Bro. Iya, bener. Iya, benar. Gemuk ah. Nah berarti Reva ini ngejalin persahabatan dari SD, SMP, SMA sampai di kuliah. Sampai kuliah. Siapa yang pertama tiba-tiba kan komunitas banyak ya Bia. Misalkan aku mau pecinta BTS aja gitu. Iya, kayak aku kan pecinta Blackpink. Waduh. Tapi ganti aku sekarang. Lisa Keong Racun ya. Ih, lu mah. Gue sebagai Blackpink mania. Lisa lu bebas. Lisa Natalia tahu. Semua dangdut. Baik ya. Iya. Kenapa jadi tiba-tiba ke itu? Kepikiran untuk kepikiran ke sosial. Oh iya, I see. Jadi sebenarnya ya karena pandemi sih sebenarnya efeknya tuh karena pandemi. Jadi kebetulan saya lulus 2020. Aduh mampus 2000 bro, beda 14 tahun bro. Saya lulus kuliah 2020. Oh 2020 terus, kuliahnya. ya lulusnya. Terus beberapa teman-teman juga udah ada yang lulus dan ada yang libur gitu kan karena pandemi. Jadi pada WFA pada online kan kuliahnya. Okay. Terus beberapa juga ada yang kerja WFA juga gitu. Nah terus akhirnya jadi intensitas ketemunya jadi agak lebih sering. Gitu. Oke. Nah terus karena sering ketemu ngobrol-ngobrol, jadi tahu kan perkembangan pola pikir mereka sampai sekarang tuh udah beda banget gitu loh dari sejak ya SMA lah gitu. Nah terus akhirnya ada salah satu teman saya nyeletuk lah gitu kayak kita bikin kegiatan lah gitu kan. Karena capek nongkrong hahihi doang gitu kan. Hahihi gak ada manfaatnya gitu. Buat orang lain gitu ya. Minimalnya buat orang-orang sekitar kita aja dulu gitu. Nah terus waktu itu tuh sekitar bulan Januari tuh obrolannya udah mulai ada tuh. Berakhir tuh di Januari. Aduh, nggak putus tapi lanjut. Enggak berakhir di Januari. Glenn Bradley. Hati-hati jebakan kan. Dia paham lagi. Dia nyambungin. Soalnya di tongkrongan gini juga ngobrol nih. Seru. Iya, terus dari Januari udah ada tuh obrolan pengen bikin kegiatan. Cuman ya kayak masih omong-omongan doang gitu, belum beneran serius gitu kan. Terus sampai akhirnya pas sekitar Februari pertengahan, oke bener nih ya kita mau bikin kegiatan gitu. Karena waktu itu momennya mau puasa juga. Puasa tuh bulan April kan kalau nggak salah. April sampai Mei. Nah terus ya udah kita bikin kegiatan yuk gitu. Tapi yang nggak usah yang ribet-ribet lah gitu kan. Apa ya tapi yang nggak ribet tapi bisa kita kerjain bareng-bareng gitu. Oh ya udah kita bikin santunan aja gitu. Santunan anak yatim piatu gitu kan karena momennya mau bulan puasa kan. Awal mulanya pas emang mau bulan Ramadan. Yes. Iya gitu. Pas mau bulan Ramadan kepikiran benar-benar mau seriusnya tuh gitu kan. Oke bener nih ya. Oke kalau bener nanti saya sama teman saya ada satu lagi kita pikirin nih konsepnya gitu karena tetap pakai konsep ya kan? Tetap pakai konsep karena kebiasaan di kampus bikin kegiatan nggak sekedar kegiatan doang kan gitu benar-benar yang terkonsep dan ya ada unsur kreatifnya lah di situ. Betul. Gitu. Terus akhirnya si teman saya ini ngide pengen ya udah gimana kalau santunan tapi ada pertunjukannya juga gitu. Oke pertunjukannya apa nih gitu. Terus
ternyata karena dia anak ISBI, Institut Seni Budaya Bandung, Indonesia Bandung itu dia tuh dia tahu ada dalang orang Cikampek itu tuh sudah terkenal se-internasional. Siapa Kang? Yang Eka? Namanya Dalang Apep. Oh oke. Dalang Apep kalau Akang pernah dengar gitu. Nah itu tuh dia tuh udah terkenal se-internasional, udah mewakili Indonesia gitu. Nah cuman kebanyakan di program atau kegiatannya dia mewakili Indonesia itu dia tuh terkenalnya bukan sebagai orang Cikampek gitu, tapi malah sebagai orang Bandung gitu karena dia lebih diakui di Bandung gitu dibanding di Cikampek. Malahan di sininya orang masih banyak belum tahu gitu. Okay. Nah maka dari itu akhirnya kita rencananya pengen ngangkat si Dalang ini di kegiatan santunan kita ini gitu supaya mengenalkan Dalang ini ke orang-orang Cikampek bahwa ada loh orang Cikampek yang bisa menemukan potensi terbaiknya gitu yang bisa dibawa ke ranah profesional gitu. Itulah salah satunya bisa dijadikan role model gitu si Dalang ini tuh bahwa ada orang Cikampek yang bisa sehebat ini gitu. Tapi kalau Dalang tadi kan itu sudah profesional. Lalu apa rencananya dan tujuannya dan Maharsa justru buat regenerasi ya? Yes, betul. Nah, karena ya betul tadi dari tadi obrolan kita di off air gitu karena pasti berangkat dari keresahan juga kan gitu. Nah, kita tuh benar-benar sama-sama punya keresahan yang Cikampek tuh sebenarnya anak-anaknya punya banyak potensi banget gitu. Karena kalau kita lihat ya, Cikampek itu kan dari segi geografis tuh terletak di antara perpaduan budaya gitu, antara budaya Betawi, budaya Sunda dan budaya dan Jawa gitu kan. Semuanya tuh berakulturasi di Cikampek gitu. Nah, yang ironinya tuh karena ada perpaduan itu, jadi Cikampek itu sendiri gak punya identitas. Kalau Akang nyadar, oleh-oleh dari Cikampek apa? Iya benar. Gak ada. belum. Boneka Kang? Iya benar, kota baru ya. Kan? Nah, maksudnya oke, boneka gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kondisinya boneka tuh belum bisa digali secara optimal gitu loh si sumber dayanya gitu. Bahkan yang kemarin gue sama Abi tuh ya gue cerita keresahan gue juga. Yang mana? Dari awal kota baru sampai ujung gue nyari boneka jelangkung nggak ada. Gitu. Kamar gue banyak. Tapi di Shopee ada tau kan? Bro, babi ngepet aja ada bro. Oh gitu. Suami juga ada bro. Gue lihat ada jual suami. Yang paling enggak habis bikinnya di Shopee ada jual es batu. Iya. PA nyampe sini jadi air. Terus di situ ada tutorialnya, silakan masuk ke dalam kuah. Bikin lagi anjing lu. Emang itu bisa. Timbang di kereta. Narikan dong. Kembali. Oke. Berarti jadi tujuannya buat meregenerasi. Iya gitu. Oke. Sementara kegiatan tadi di awal di bulan Ramadan ya kan? Nah, dengan acara gimana Kang? Awal event pertama yang diadakan oleh Dharma Harsa. Nah, sebelum ke situ karena awalnya tadinya pengen di bulan puasa, terus kan bulan puasa pas kemarin itu pandeminya lumayan naik lagi kan. Benar. Jadi akhirnya dengan sumber daya kita yang ada juga, yang awalnya kita cuman sekitar 15 orang itu merasa ini kita kurang memadai nih sumber dayanya gitu. Ya udah akhirnya pada saat itu berencana diundur sampai Agustus sekarang. Gitu. Cuman ya balik lagi pada akhirnya PPKM diperpanjang lagi, semakin tidak jelas. Akhirnya saya sendiri sebagai ketua pelaksananya mengambil antisipasi gitu. Akhirnya ya udah kita postponnya benar-benar lumayan jauh nih supaya persiapannya benar-benar well prepare juga. Makanya akhirnya kita dipospon lagi sampai bulan Maret nanti tahun 2022. Oke. Tapi tidak ada alternatif maksudnya untuk membuat acara online. Secara virtual karena ya sekarang kita nggak tahu ya kondisinya akan selesai sampai kapan gitu Kang. Mungkin bisa. Terima kasih insight-nya Kang. Ada Prima Media Pro yang akan men-streamingkan. Abis ini company profile. Oke, terima kasih insight-nya. Enggak Kang, kita juga pengen bersinergi dengan teman-teman dari komunitas, apalagi berbalut sosial. Ini kita sangat support banget. Sosial kayak gitu. Jadi acara yang tadinya mau diadain dari awal Ramadan sampai sekarang ya pospon lagi untuk main eventnya. Cuman karena untuk kegiatan lainnya, nah untuk sambil menunggu kegiatan main event itu akhirnya kita
ngide lah sama anak-anak supaya kita nggak bosan, supaya anak-anak Ada juga, kegiatan jalan terus ya. Ada berprosesnya juga gitu di Dharma Harsa gitu kan. Akhirnya kita beberapa kali berkegiatan kolaborasi sama komunitas dan juga kita bikin kegiatan internal Dharma Harsanya itu sendiri gitu. Nah cuman kalau pas di bulan puasa kita ya sama juga sama komunitas-komunitas lain, kita ikutan bagi-bagi nasi juga waktu itu di bulan puasa. Terus untuk event pertamanya itu sendiri kita kolaborasi sama Cikampek Gigs. Oke, yang kemarin sempat kesini. Ya. Sama Cikampek Gigs kita bikin kegiatan namanya berbagi berbagi bukan kayak gitu Kang, ngomongnya harus berbagi gitu. Oh, berbagi. Aduh PR kudu Cikampek pisan. Bisa ternyata karena emang actually ya kalau aku kan ya berarti ke bawah ada satu ketik. Oh meren ya. Biar aku bawahnya begitu sih. Iya ngomong segitu teh tengah jalan. Nah, ternyata nah berarti kan Akang sendiri ngeh kan kenapa judulnya itu, karena Cikampek banget gitu. Kita waktu itu bikin kegiatan berbagi dibalut dengan gigs gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi kita bikin acara gigs waktu itu di Arkan. Oh, kudu Arkan. Kudu gitu. Di Arkan bro, nggak gitu. Arkan. Udah tea. Kencoan. Di tengah-tengah udah tea. Kencoan. Gitu. Lanjut lagi. So kegiatannya di dinya tea. Ya gitu, kita bikin kegiatan berbagi dibalut dengan gigs gitu. Di situ tuh ada ya penampilan band gitu kan, terus ada lelang juga, ada booth juga dari teman-teman thrifting dan CSM waktu itu kita undang juga di situ buat ngelapak gitu. Jadi hasil lelangnya dan hasil donasi pada saat itu kita alokasikan untuk membantu anak yatim di yayasan membuat perpustakaan waktu itu. Alhamdulillah sekarang perpustakaannya udah jadi dan buku-bukunya juga sudah diisi gitu, sedikit banyaknya udah terisi lah gitu. Oke. Itu kolaborasi gitu. Karena kita benar-benar pengen menggayat komunitas-komunitas yang ada di Cikampek gitu, supaya ya minimalnya mereka kenal Dharma Harsa gitu kan. Terus lebih dari itunya kita bisa menjalin silaturahmi yang lebih jauh lagi gitu sama komunitas-komunitas ini. Jadi ketika nanti di main event Dharma Harsa pun gak sungkan-sungkan buat ngundang mereka untuk saling mendukung kegiatan komunitas gitu kan. Betul, jadi saling support antar komunitas ya. Baik, abis ini kita bakal ngobrol lagi, kita lanjut lagi. Apa yang bikin kamu penasaran dari Dharma Harsa yang masih banyak Wib sebenarnya. Yang pengen ditanyain ya. Biasa kan juga jualan online juga. Iya. Aku jualan es batu tadi ngomongin gue sendiri. Banyak ya. Iya. Es batu Kang. Gitu. Soalnya ya rek aya tadi teh orang orang tadi tuh bahasa Inggrisnya orang buat ya tadi oh hang des batu human all bareng Marjan featuring Marjan all people ya. Ya udah, habis ini kita balik lagi para tetangga, ngobrol lagi. Masih ada Kang siapa tadi coba? Repa. Iya bener. Dari Dharma Harsa tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Balik lagi ya, Wibi Odi masih nemenin. Ada juga tamu satu lagi masih dari Dharma Harsa. Cie, kayak mau dipoto. Iya, cakep. Iya, namanya siapa Kang? Nama saya Rizky. Usia berapa? Ya enggak dong. Habis pas nanya namanya siapa? Nama saya Rizky. Ada nama saya. Kayak interview ya. Sebelum gua nanya yang lain, apa emang identitas kalian warna hijau gitu ya? Hijau. Sebenarnya enggak ada Wardrobe. warna sih. Cuman kayaknya hijau cakep nih. Emang lagi hype banget ya. Ganti awas mau ganti. PR. Sama gue juga ya, lagi koleksi hijau tuh. Iya, gue juga. Iya. Tapi gue nggak sadar loh kalau warna itu emang lagi ini banget. Iya, warna-warna Army kan. Iya, lagi. Gue tuh yang Levi's itu. Iya. Gue juga kemarin hijau. Yang apa yang model-model kayak gini nih. Kolor lu ikutan juga kan? Pasti itu. Kolor hijau. Gitu. Kembali ke Kang Rizky. Kembali ke Dharma Harsa. Mohon maaf, Dharma Harsa ini bukan ngobrol sama Ivan Gunawan nih. Ngomongin fashion.
ngomongin tren color. Soalnya mereka itu kaitannya sama ada beberapa event Kak. Kalau event tuh kan nggak bisa kita pakai baju yang gimana gitu. Iya benar. Kang Rizky, tadi kan udah ngobrol nih sama Kang Reva. Iya kan? Asal muasal cikal bakal, terus juga event pertama yang udah dilakukan oleh teman-teman Dharma Harsa yang berkolaborasi juga dengan beberapa komunitas. Iya. Betul. Lanjut. Kang Rizky ini sama teman sekolah juga. Intro. Kebetulan dari sama Reva ini dari SD. Dari SD. Malah ada beberapa teman-teman di Dharma Harsa itu kita temenan dari TK. Aduh, makanya kayak apa namanya? Karena intensitasnya tinggi, jadi mukanya agak mirip-mirip, coy. Benar. Gitu loh. Jangan kalian sudah berteman sejak dalam kandungan. Tapi cukuplah saja berteman denganku ya. Jangan kau meminta lebih. Jangan kau meminta lebih. Angger karena ratu. Bima dasar tingkat. Dia cukup berteman. Aku kira kita saudara gitu. Oh, kok aku kira katanya. Aku dia panggilnya aku. Kalau aku berarti kamu. Itu kepertanyaan deh. Yang pengen gue tanya gini, yang belum dibahas dari tadi. Apa tuh kan? Kan biasanya sebuah organisasi komunitas atau apa itu ada si ini ketuanya. Nah Iya. kalian ini ada nggak sih karena ada yang Tadi dia bilang, coy. iya dia bagian apa? Dia siapa? Siapa tahu pemain drum gitu. Iya, maksudnya begitu. Iya benar. Di sini Kang Rizky sebagai apa kan? Sebenarnya apa ya, tim hore kali ya? enggak. Jadi wakilnya. Oh, wakil. Jadi ya tim bantu-bantu Reva lah. Kalau Reva butuh apa ya saya bantu. Aspid. Asisten pribadi. Aspri. Tadi kan kalian itu banyaknya lebih ke bakat ya. Ya, Tapi Awalnya. Tapi sekarang lebih bergerak secara menyeluruh sosialnya untuk hal lain yang seperti kayak butuh bantuan apa gitu. sebenarnya mungkin awalnya dari sosial nggak sih? Ya nggak sih? Awalnya mungkin dari sosial, dari situ kita coba buat kembangin gimana sih kita ngelihat anak-anak kayak zaman sekarang kan kadang kita ngerasain waktu zaman SMP, SMA itu ketika kita punya sesuatu yang kita punya tapi kita nggak tahu. Kita itu harus nyalurin itu kemana gitu. Siapa sih yang bisa nampung? Nah dari situlah kita coba untuk berpikir, coba kita gimana kalau misalkan kita coba kumpulin anak-anak, kita coba kolaborasi sama komunitas, biar gimana caranya anak-anak ini tuh ketika punya sesuatu yang mereka inginkan, mereka miliki gitu, bakat mereka itu bisa tersalurkan dengan baik. Nah, tadi kan kumpulin anak-anak katanya, kumpulin. Sudah ngumpulin talent apa nih yang pengen kita tahu? Tadi kan udah cerita ada Dalang tuh yang lebih terkenal di Bandung, padahal dia born di Cikampek. Asli dari Cikampek. Lahir di Cikampek. Ya ternyata di internasional dia udah tercium ya. Nah, kalian sudah ketemu sama bakat-bakat apa nih? Mungkin para tetangga ada yang belum tahu nih. Ada siapa namanya sampai dia punya bakat ini. Nah, itu kasih tahu. Kalau bakat sendiri sih kalau kita sejauh ini baru masih mencari ya Kang ya. Kita masih tahap proses mencari, tapi sejauh ini yang kita udah komunikasi, yang udah coba kita ajak untuk kolaborasi itu ada yang di literasi, ada literasi. Ya, ada yang di kesenian juga, ada yang tadi yang dalang. Ya, terus yang Sains juga ada. Apa? Science ada dari sekolah mana mungkin? Kalau itu masih belum ya? Oh, belum. Karena sekolahnya emang belum. Iya. Oh, nyebak aja sih sebenarnya. Tapi mungkin kedepannya kita bakal Oke. Kita termasuk juga nggak, Wib? Kita ya gue apalagi kan Agaci gue. Wih, Agaci anak gaul Cikanci. Agak banci. Si Abi. Break yuk. Langsung ngedrop deh. Iya langsung drop. Kita juga perlu disupport sama mereka. Perlu kan? Perlu. Soalnya prestasi terakhir kita ke planet Pluto. Jadi orang baru luar negeri, kita luar angkasa. Lu nggak lihat CV gue? Apa itu? Prestasi terakhir gue. Apa itu? Gangguin calon orang.
Menarik ya, ini yang saya suka. Menarik. Itu prestasi banget. Iya. Ada yuk. Rizky masih pengen banyak ngobrol. Wih. Iya dong, kan baru satu pertanyaan. Iya. Nah mungkin kalau misalkan ada yang lagi nonton, entah orang tuanya, entah memang orang yang bersangkutan yang memiliki seni atau memiliki kemampuan, terus yang kayaknya pengen deh bergabung dengan Dharma Harsa gitu, bisa kali ya Kang? Oh, bisa banget, bisa banget. Nanti Caranya gimana? caranya tinggal DM aja ke kita. Iya, DM aja ke kita. Nama akun IG-nya apa? Nama Dharma Harsa akun IG Dharma Harsa ya. Dharma Harsa ya. Cikampek pisan. Pakai T ya. Dharma Harsa ininya IG-nya. D-nya pakai H enggak sih? Pakai The Rock gitu enggak? Pakai THE enggak sih? THE coy. Gua pikir sembolnya bukan The Rock. The Virgin. Ya kalau grup yang lain mah The Sister paling gue. Oke. Jadi DM ke Instagram. DM ke Instagram. Kalau tadi pertanyaan gue baru dijawab karena memang mungkin itu misi kedua kali ya soal bakat-bakat. Berarti yang udah berjalan lama itu tentang sosialnya. Betul. Nah, gue pengen cerita mungkin mereka punya story, Wib. Boleh. Kita pernah ke daerah ini nih. Ini kondisinya begini, bukan kita mau ini ya, tapi mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang punya perkumpulannya cuman sama human old aja gitu kan, lebih baik kayak mereka kan. Nah, kalian pernah berkunjung ke daerah mana? Mungkin saat itu kalian membantu seorang siapa, sosok siapa atau keluarga siapa gitu. Iya, ada cerita gitu yang Kalau mungkin dari komunitas kita sendiri untuk pergi jauh ke apa namanya Satu daerah itu kita belum. Paling ya masih sekitaran Lingkungan Cikampek. kita. Iya, ya itu maksudnya pernah menemukan nggak sosok-sosok Mungkin orang salah yang satunya itu kita kemarin ke Kebon Kembang kali ya. kebun kembang. Nah, yang di atas apa? Ini yang syuting nenek. Uji nyali di situ. Bukan coy, syuting ini Misteri Gunung Merapi ya. Di? Malah. Jadi namanya pelet coy. Di kebun kembang ngapain kan? Kita ke Kebon Kembang itu Ketemu. awalnya emang cuma nongkrong-nongkrong sambil lihat Cikampek itu ada apa aja sih. Karena kebetulan teman-teman yang join di Dharma Harsa itu rata-rata emang banyak yang sekolahnya enggak di Cikampek. Oke. Jadi anak Cikampek, lahir Cikampek, tapi Sekolah di luar. London gitu ya. Iya. Ada belok kanan. Dan di Cikampek sekarang ada Prima Media Pro. Titik untuk Wis. Mau ikutan sponsor tapi nggak bisa. Minimal wis we doang. Nah, di kebun kembang terus akhirnya lagi nongkrong. Ya nongkrong di situ ternyata kita ketemu sama satu bapak-bapak. Bapak-bapak itu salah satu tukang dagang juga ya di situ ya. Jualan juga di situ dan ternyata dia itu dia pengurus. Dia bilang ke kita, dia nanya ke kita, kalian tahu nggak sih di Cikampek Timur itu ada tempat wisata loh yang udah diresmiin sama gubernur pemerintah Jawa Barat. Itu di mana Kang? Itu kebun Kembang Itu itu. sebenarnya tempat wisata. Betul. Tempat wisata bukan tempat mojok. Bukan tempat syuting. Sama bukan tempat godin. Godin apa sih? Buka puasa kalau siang. Oh, sesulumput. Udah nyumput jadi. Ah mana ya? Ya muriling nih. Murang-murang. Tahun hari jajal. Ini niatan gitu. Karek lebaran kemarin. Oke, jadi si bapak-bapak itu tuh yang ngasih tahu kalau di Cikampek itu ya di tempat yang kalian lagi datengin Ternyata itu tempat wisata dan ternyata bapak itu sendiri itu ketua pengurus di situ. Namanya itu Pok Darwis. Kelompok Sadar Wisata. Oh, bukan Pok Ati ya. Awas pok ame-ame. Kelompok sadar wisata. Keren. Karena memang gue agak sedikit aneh juga sih emang kalau ke kebun kembang itu. Kenapa? Apalagi gue sangat lama banget ke situ nggak lewat pakai motor. Cikampek nih agak-agak hot gitu ya, panas gitu. Tapi pas lewat ke situ berasa Adem. langsung masuk kulkas, adem banget. Tapi gitu. beda experience yang gua rasain ketika masuk ke situ Malam-malam. spooky. Oh, oke. Iya nggak sih suasananya? Gitu. Tapi terakhir itu beberapa tahun lalu ya.
Kalau sekarang suasananya kayak gimana, Kang? So far sih kalau misalkan So far. Seperti mati lampu ya saya. Seperti mati. Opa Kyo. So far. Tempat duduk silahkan duduk di so far. So far away. Oke, so far gimana? Lu sih tadi pakai bahasa Inggris, nanti pancing loh. Nanti lebih lancar. Iya benar, malu bro. Gimana sampai saat ini di kebun kembang itu? kalau misalkan pagi, siang, sore itu emang adem ya kalau Buat olahraga kayak Kang bisa ya? Ih, gue jadi kepikiran sono ya. Tadi nggak Sepedaan nyampe ya? sono, sepedaan. bisa banget itu tempat tuh bisa banget dikembangin kalau misalkan kita lihat itu suasananya adem enak tapi emang kalau misalkan malam memang little bit Agak spooky memang. takutnya ngeliat poci segala macam. Iya. Kang Poci Poci. kunti. Poci kunti buti. Emang sih kalau ke situ rata-rata pengalaman teman-teman gue pokoknya paling naik motor kecepatan 40. 40 km sisanya. Enggak sekali itu. Sekali itu bro. Hebat lu. Kalau kecepatan tinggi pada Oke. dia. Tapi sebelumnya tahu kan ke si kebun kembang itu sebagai salah satu tempat yang atau memang kebun kembang aja gitu, tidak dijadikan tempat wisata di Kabupaten Karawang. Hanya sekedar tahu. Kita justru belum tahu. Jadi cuman ya saya kita kira itu kebun kembang itu hanya sebagai hutan penelitian di Cikampek, hutan kota lah ya. Tapi ternyata kurang lebih 1 sampai 2 tahun lalu itu udah diresmikan menjadi tempat wisata. Tapi ada gak sih ide dari kalian yang bisa jadi itu jadi sebuah harapan gitu ya? Oke. Karena kalau wisata biasanya identik dengan fasilitas-fasilitasnya Nah. gitu. Kita masih mungkin agak sedikit ngampar-ngampar kalau mau ke situ ya. Betul. Kalau nggak bangku-bangku tukang mie ayam sama ketoprak tadi. Nah, kira-kira Ada nggak dari ide dari kalian atau harapan mungkin Iya. ya, lebih ke harapan. Ide harapan pasti ada. Ide pasti banyak. Mungkin yang selintas ketika kita lihat itu potensi yang bisa dikembangkan itu banyak sekali kan. Kalau misalkan kita ngelihat hutan-hutan di daerah lain gitu kan di Bandung, Iya. Jakarta hutan kota kan itu udah ada jogging track, Jogging terus ada track, fitness facilities, cafe segala macam itu udah berhamburan gitu. Mungkin gimana caranya kita sebagai agacik gitu kan, anak gaul Cikampek, kita coba buat ngembangin kebun kembang. Iya, anak gaul bang, parah gitu. Untuk membangun Atau ya kita narik investor lah gimana caranya ya ini tempat itu bisa all out bukan all out ya apa ya Dikembangkan ya. lagi. Salah satu yang mungkin sama-sama harus kita lakukan adalah gini sih. Biasanya anak-anak muda menggunakan the power of medsos, sosial media. Viralkan sambil mengkampanyekan hashtagnya jangan lupa dan berupa ajakan sih. Nah mungkin bisa dicontoh juga salah satu hutan yang memang sekarang ini jadi tempat wisata di Karawang Timur, yaitu hutan kertas. Nah kenapa enggak yang di Cikampek? Betul. Bisa juga si hutan itu mungkin ya, bisa Mungkin jadi ya. Mungkin juga kalau salah satu ide yang paling bisa cepat direalisasikan adalah dengan melestarikan Wibi memindahkan di sana. Semacam simpanse ya, gue. Semacam ular kadut ya gue. Habis gue bingung apa lagi udah semua. Iya benar. Idenya gitu. Bagus. Tapi nggak apa-apa kalau dipindahin ke sana emang sama-sama Cikampek. Iya juga. Tapi Katanya agak sih. Iya sih. Iya kan itu agak sedikit berbatasan dengan Purwakarta nggak apa-apa. Suka ngide. Oke, habis ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama Kang Reva. Reva Ya lagi. berdua. Kita Siap. closingnya. Siap. Habis ini tapi ya, Ya. tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik Bareng tetangga. Balik lagi. Hai sama Odirio Putra sama Reva sama juga Rangga. Wah, ini mah kan motor guys. So laki banget. Jadi bengkel juga ada. Reva sama Rizky. Ih, namanya R semua. Gue juga ganti jadi Rodi. Belanda dong gue. Kerja Rodi. Dan tadi kita udah bahas banyak tentang dari teman-teman. Enaknya memang tadi panggilnya komunitas apa ya? Apa ya? Tapi kata kalian memang akan mengarah ke situ ya nanti ya. Kalau kita sekarang bentuknya project event aja. Project event. Ya, makanya di Instagramnya aja kan Dharma Arsa Charity Project. Kan? Kalau tadi kan kalau eventnya masih terhalang ya sama PPKM yang lagi-lagi ada level pedas keberapa gitu ya. Bener. Gitu. Tapi kalau planningnya sendiri yang kira-kira tadi
semisal ide divirtualkan itu setuju juga nggak? Setuju sih. Setuju ya. Setuju sih. Gitu. Cuma nanti mungkin kita pikir. Kita bahas lagi nanti. Kita bahas lagi lah boleh. Yes, ini jadi satu kisi-kisi buat para tetangga. Kalau nanti bakal ada event lagi sama dari Dharma Harsa gitu. Tunggu aja lah bulan Maret lah. Siap, Maret tahun depan. Masih lama Kak. Kita mah bikin event sehari persiapannya. Satu web, secara langsung di situ. Jadi langsung kita maka gitu. Sore lagi. Gitu, cuma sore. Nah kalau misalkan dari teman-teman sendiri, ini kan dari proyeknya ini sekarang sudah berapa orang yang di dalamnya ikut support dan apakah masih banyak masih bisa kalau ada yang mau gabung gitu? Kalau untuk anggota Dharma Harsanya itu sendiri sekarang sekitar 35 orang. Oh banyak. Itu nggak dibawa semua ke sini. Ntar teh kotak habis. Teko. Kita tim tiju sih sebenarnya. Gula batu dong. Makanannya makaroni. Oh 35 banyak ternyata ya. Tapi itu semua berasal dari teman-teman yang tadi dari SD juga atau enggak? Oh enggak. Oh enggak. Awalnya kita kalau yang benar-benar dari SD-nya tuh sekitar 10 orang lah ya. Oh 10 orang. 10 orang. Cuman ya balik lagi tadi ketika kita melihat sumber daya dari kita sendiri, kayaknya untuk merealisasikan acara yang cukup besar ini, kayaknya kita butuh sumber daya lain gitu. Akhirnya kita ngajak-ngajak dari orang yang kita kenal juga gitu. Misalkan Rizky punya teman, Rama punya teman, dia punya teman, ngajakin temannya lagi gitu buat ikutan gabung gitu. Sampai akhirnya 15 orang itu. Oke. Nah, setelah 15 orang itu bertambah lagi. Yang bertambah lagi itu kita open recruitment waktu itu. Kita open recruitment secara umum waktu itu sampai 35 sampai sekarang. Sampai 35, cuman yang daftar itu lumayan banyak sih yang daftar. Oh, sebenarnya yang banyak akhirnya, tapi yang dipilih akhirnya sekitar 35 orang totalnya. Oke. Bro, tapi kan kalau soal sosial itu ya, tidak dipungkiri semua butuh biaya ya enggak? Betul. Dari pelaksanaan acara sampai pada tujuan yang paling utamanya ya. Betul banget. Tapi kalau kalian share juga, itu bersumber dari mana sih, Bro? Kalau sumber kita sih sebenarnya kalau untuk sekarang awal-awal kita self funding. Mulai dari teman-teman sendiri ya. Awal dari teman-teman kita coba kumpulin, terus kita olah lagi dari situ. Mungkin kita dari jualan kah, atau misalkan kita bikin acara juga kemarin yang kita di Arkan, berbagi ya. Nah, dari situ kita berbagi. Di Arkan teh ada Arkan. Surabi teh ning Surabi. Nu make endog teh geuning. Jadi manjang. Dari situ ya kita coba kumpulin dana yang terkumpul dari situ, terus di situ kan kita acaranya bukan cuman ada musik aja. Kita di situ ada thrift namanya itu? Lelang auction. Oh, lelang. Ya di situ kita ada lelang, terus ada ngenceleng juga. Lelang apa kemarin? Boleh tahu dong? Lelang thrifting. Baju thrifting yang thrifting tahu kan? Yes, saya tahu. Itu dilelang gitu sama pelapaknya. Gitu. Jadi mereka memberikan hasilnya langsung semua didonasikan. Alhamdulillahnya ya pelapak-pelapak juga setuju gitu. Kalau misalkan hasil lelangnya mereka donasikan. Yes, itu bagian dari sedekah mereka juga kan gitu. Karena untuk mereka ngelapak di situ juga kita nggak mungut biaya gitu. Jadi kasar-kasarnya banget mah hasil donasi itu tuh biaya mereka ngelapak di situ gitu. Oh, gitu. Kasar-kasarnya banget. Benar. Jadi dari mulai teman-teman kalian sendiri, terus sampai akhirnya dengan berbagai cara tadi termasuk buat berbagi gitu. Sama yang lain-lainnya mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau misalkan teman-teman di sini mau juga kali ya, boleh juga kali ya. Boleh. Kalau emang kita open donatur. Banget. Di mana? Kemana bisa hubungi? Kalau untuk donasi sih bisa DM dulu aja ke Instagramnya Dharma Harsa di @dharmaharsa. Nanti dari situ sama adminnya mungkin bisa diarahkan untuk melalui rekening bendaharanya. Oh gitu. Jadi sangat terbuka lah. Apalagi mungkin kita kenal Karawang sebagai kota industri. Betul. Kalau sebagian kalau industri itu pasti mengenal kita dengan ininya CSR-nya. Masa sih pabrik-pabrik yang kaya gitu. Semoga tolonglah. Konsultan Karawang ditunggu donasi. Nah, mungkin itu jadi wacana juga ya.
untuk tadi kebun kembang tadi ya. Oh iya itu. Iya, kebun kembang Untuk itu. itu sih tunggu aja tanggal mainnya sih. Siap. Pasti bakal ada ya. Nanti datang lagi ke sini juga kalau udah jadi program. Siap. Campaign lagi di sini juga. Terakhir nih kita sebelum closing mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan lagi ajakan apa, campaign apa buat warga-warga Cikampek, Karawang dan juga sekitarnya. Kalau mungkin ini ya, saya mau ada apa sih? Promo lah gitu. Promo boleh. Kegiatan kita soalnya boleh. dalam waktu dekat ini gitu. Oke. Kita mau bikin kegiatan 17-an. Oh, Agustusan. Kita pengen bikin lomba antar komunitas. Komunitas yang ada di Cikampek semua. only, gitu. Makanya kita bangga sebagai warga Cikampek. Iya. Ya kita pengen bikin lomba antar komunitas gitu. Rencananya di tanggal 18 Agustus nanti. Gitu. Itu ada 10 lomba, 6 lomba tim dan 4-nya individu gitu. Lombanya lomba Agustusan biasa. Agustusan biasa, cuman ya ada modifikasi dikit lah gitu supaya lebih kekinian juga gitu. Acaranya bertempat di rencananya di garasinya Putra Gemilang. Cuma nanti mungkin kalau ada perubahan tempat diinfokan lagi sih di Instagram. Alamatnya di mana? Orang nggak tahu garasi Putra di Jalan Sukaseri. Jalan Sukaseri. Jalan Insinyur Haji Juanda. Jalan Insinyur Haji Juanda. Sukaseri mah kasih hormat ya geuning Sukaseri teh. Patokannya Pizza Hut. Pizza Hut ya. Oh, PHD. Gue tadi denger penjahat. Gitu. Kalau penjahat ya agak sedikit ini. Oke, berarti datangnya ke situ ya? Iya. Oke, datang ke situ dari komunitas. Ada hadiahnya enggak? Ada pasti. Kalau lomba gitu. Ada. Sekarang kan soalnya kalau kita lagi lomba bertahan hidup. Betul. Ada apa tuh hadiahnya di sana? Masih rahasia sih. Masih rahasia. Tapi yang jelas Pak mungkin ada hadiahnya. Ada tapi Jangan lihat hadiahnya tapi lihat makna dari lombanya. Betul. Itu berjuang. Iya, karena pastinya kita di masa pandemi ini harus tetap membangkitkan rasa nasionalisme kita juga kan. Yes. Apalagi sebagai bangga juga sebagai warga Cikampek gitu. Itu acaranya tanggal 18 Agustus. Setelah itu ada lagi event mau dipromot. Setelah itu kita bakal kolaborasi sama KKN Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Wih, keren. Kita rencananya mau Bikin pagelaran seni. Pagelaran seni. Mereka tradisional atau tradisional. Mereka merevitalisasi tari banjet itu khas Cikampek. Mereka revitalisasi gitu kayak direnovasi lah gitu istilahnya. Lebih modern lagi gitu dan nantinya bakal dibuat pagelaran gitu buat ditunjukin. Nama tarinya tadi apa? Tari banjet. Tari banjet. Enggak. Gua enggak perlu dihati-hatiin, tahu itu budaya. Tari banjet kreasi. Tari banjet kreasi akan direvitalisasi. Iya, rencananya di awal September. Tempat masih to be confirmed. Tempatnya masih to be continued. Ya, siap. Berarti itu agenda-agendanya ya? Ya. Selain kegiatannya apalagi mau promote Instagramnya di remind lagi. Jangan lupa follow sama terus ikutin perkembangan Dharma Harsa di Instagram kita @dermaharsa. Mumpung lagi on frame boleh narsis IG pribadinya apa? Nambah 22 mah lumayan followers. Kalau Reva IG saya @revava RHEVAVA. Oke. Terus kalau Rizky? Kalau saya IG pribadinya Murizki MURIZKII. Oh, Murizki. Rizkimu. Siap, terima kasih banyak Kang Reva dan juga Kang Rizky dari Dharma Harsa yang sudah datang ke studio Prima Media Pro di Sapa Tetangga. Nanti kita ketemu lagi di event-event selanjutnya. Siap. Abis ini gue bakal balik lagi sama Wibi tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga.